بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu, udah siap makan, Bu? Udah. Bapak udah siap makan, Pak? Alhamdulillah saya pun sudah, sama Pak Kades tadi. Ya Pak ya, alhamdulillah berkah. Terima kasih banyak bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu yang telah menyedekahkan nih Pak Buya. Nah, sampailah hamba makan bersama malam tadi habis maghrib. Alhamdulillah. Bapak Ibu, paling enak Bu jadi burung balang. Burung apa Bu? Burung balang. Bisa terbang setinggi alam nih Pak Wali. Paling enak kita ini jadi orang Islam. Setiap bertemu pasti mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat nih Pak ya. Tambah lagi salam dah. Usah lagi Ustaz. Nanti lama kali salam banyak. Waktu sekarang menunjukkan pukul 8:20. Mungkin saya tidak lama-lama Bapak Ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim summa sadaqallahul azim. Quran surah apa tadi Bu yang dibaca tadi? At-Taubah. Bukan At-Taubah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bukan Al-Taubah. Al-Ahzab ayat 21. Yang dibacakan oleh ibunda kita tadi Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Bu ya. Selanjutnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh kemuliaan ini, keberkahan ini, di tempat yang mulia ini Allah masih memberi kita umur yang panjang ayahanda. Ibunda, Allah masih memberi kita umur yang panjang, badan yang sehat. Karena umur kita panjang, badan kita sehat, makanya kita datang ke masjid Istiqomah Desa Lereng ini. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Pak Wali, saudara kita badan sehat, kuat, masih muda, gagah, tapi karena Allah belum memberi kesempatan mau datang, tak datang. Ya Pak Buya. Kapan you mau tiba Pak Buya? Kalau dah sakit, rumah sakit besok mau tiba. Ya Allah, sihatkan hamba ya Allah. Hamba nak ke masjid Istiqomah ya Allah, nak semayang situ. Dah sakit baru minta sama Allah. Waktu sehat tidak mau. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
kita yang hadir pada malam hari ini insyaallah akan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita atur dan kita sampaikan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, mohon izin, mohon maaf dengan seringnya bersalawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapat syafaat yaumil akhir. Bu, lainnya ibu dapat syafaat, Bu. Serius. Kalau serius banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi, ya Bu ya. Bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Supaya apa? Supaya kita dapat syafaat. Betul, Bu? Selanjutnya kami mengajak kepada diri kami pribadi, umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, mari kita terus meningkatkan mutu keimanan dan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah nilai, yang Allah lihat dari kita ini bukan sehebat apapun gelar kita, pangkat kita, jabatan kita, kekayaan kita. Makanya kata Buya tadi, kalau semua itu untuk bersedekah jalan Allah, mantap ya. Tapi kalau seandainya maaf lahir batin, kalau seandainya tidak sama sekali, hanya untuk keuntungan pribadi, maka Allah tidak melihat semua harta itu, karena kita akan mati besok Pak. Yang Allah lihat adalah sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kami hormati, yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kepala Desa Lereng, Bapak Muhammad Toha. Ya Pak? Betul namanya Pak? Muhammad Toha atau Moh Toha? Karena di WA-nya Moh Toha ya kan? Pak Muhammad Toha Pak ya? Pak Muhammad Toha yang kita hormati, Bapak Kepala Desa yang baik hati. Wajahnya tampan ganteng sekali. Sepertinya masih bisa nambah lagi. Amin. Kok ketawa Ibu? Maksudnya masih bisa nambah kami makan lagi tadi. Ya, ayo Pak Kades ya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Istiqomah beserta jajarannya, Pak Buya Sahwadi tadi Bu ya. Superwin, Pak Superwin, Superwita, Pak Superwita, Pak Superwita. Karena tadi saya dengan Pak Imam tadi, Pak Imam Hasan tadi, udah kenal Pak Imam ya. Beda rupanya Imam tadi kan. Ini Imam Maghrib, Imam Isya. Pak Superwita SPD beserta jajarannya, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, cerdik pandai, ninik mama. Dituakan selangkah, yang besar tidak ambo sebut gelarnya, yang kecil tidak ambo imbau namanya. Ya Pak, semoga kehadiran kita pada malam hari ini tentunya dihitung dan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sudah Bu? Bu? Sudah? Ini baru pembukaan. Selanjutnya perkenalkan Pak Kades izin, nama ambo Bu Sarwan. Nama pena Kelana, jadinya Sarwan Kelana. Sampai malam itu ambo berkelana di situ Bu. Ayo Pak, dari Pekanbaru berkelanalah ke Kuok, Desa Lereng. Kecamatan Kuok, Desa Lereng. Betul Bu? Pasau Kuok, Pasau Bangkinang. Nasi tau suwa, ocu tau konang. Itu yang pernah ambo dengar nih Pak Kades. Jadi saya alumni UIN Suskariau, Fakultas Usuluddin Pak. Jadi tadi Pak Buya tadi apa Pak Ustaz SUD itu Ustaznya? Sud katanya. SUD itu Sarjana Fakultas Usuluddin. Yang penguji kita Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ridwan Hasbi, Ustaz Mawardi Saleh ada juga,
Ustaz Adinata, banyak buya-buya kita di sini. Semoga guru-guru kita insya Allah beri kesehatan dan Allah beri kenikmatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sesuai dengan judul, karena spanduknya di luar tadi Pak Kades. Sesuai dengan judul tabligh akbar kita pada malam hari ini adalah apa, Bu? Ini Ibu belum ada yang baca nih. Karena spanduknya di luar. Judul tabligh akbar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu kita wujudkan ketauladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Bu, kita wujudkan keteladanan Nabi Muhammad dalam sikap dan hidup sehari-hari. Ini judul yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid, betul Pak? Yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf lahir dan batin, banyak ini mama, alim ulama cerdik pandai di sini. Ibunda, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, betul Bu? Kalau ada di Siko yang umur kita sudah 50 tahun Pak, mungkin 40 tahun kita peringati Maulid Nabi. Kalau ada di Siko umur kita yang 60 tahun, 50 tahun kita sedang memperingati Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi di sekolah itu semenjak anak SD. Siko nak nampak anak SD. Ada cik tu, Adinda gitu. Ini SD saya tadi. Anak abang, cuma. Yang pertama waktu SD, betul. Yang kedua waktu SMP, yang ketiga waktu SMA, masuk waktu kuliah lagi Pak. Habis tu Pak Wali, masuklah waktu kita berkeluarga Pak. Peringatan Maulid Nabi. Tapi apa yang kita dapat Bapak Ibu Ayah Bunda dalam peringatan Maulid Nabi setiap tahun yang kita laksanakan? Tadi Pak Kades, sebelum ambo kemari, ambo ngisi Maulid Nabi di SMP 39. Habis itu khutbah di Masjid Nurul Haq tentang Maulid Nabi. Malam ko di Siko. Sodo tempe Maulid Nabi, betul Pak? Bu, sodo tempe mentajam Maulid Nabi, Bu ya. Tapi pertanyaan besarnya Bu ya, itu yang Buya sampaikan dalam sambutan tadi. Akankah kita bisa meniru Rasulullah? Bisakah kita selesai dari peringatan Maulid Nabi ini mengikuti Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Yang pertama, malam hari ini yang kita bahas siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah. Betul Bu? Betul Bu? Ibundanya siapa? Ibundanya Aminah. Ustaz, kami tahu semua Ustaz. Dari SD kami sudah tahu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, betul Bu? Fatimah putri tercinta. Tahu semua Pak. Betul Pak? Tahu semua kita. Iyalah Ustaz, setiap tahun kami menjaga peringatan Maulid Nabi. Tetapi Bapak Ibu, orang tua kami, apa yang hadir pada malam hari ini, sekali lagi mohon maaf, ambo sampaikan, setiap tahun kita mentajam Maulid Nabi, jangan hanya menjadi sebuah kegiatan rutinitas. Jangan hanya menjadi sebuah kegiatan rutinitas. Setiap tahun Maulid Nabi.
Tetapi bagaimana selesai daripada peringatan Maulid Nabi malam hari itu, ada yang kita dapatkan. Betul tak? Apa yang mesti kita dapatkan dalam peringatan Maulid Nabi malam hari itu? Ambo tak panjang-panjang Pak Wali. Cukup 2 jam atau 1 jam 30 jadilah. Panjang tu, bola ibu. Yang akan kita dapatkan pada malam hari itu, apa amak kami yang hadir? Nampaknya kita banyak usia yang sudah lanjut. Ini Pak, usia yang sudah lanjut. Makanya mesti harus ada yang kita dapatkan pada malam hari itu. Yang pertama, mengenal silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Potang Buya, Ustaz Mawardi, murid Nabi Buya, dekat Aisyah. Betul? Murid Nabi semuanya. Di setiap tempat penjuru semuanya mengadakan Maulid Nabi. Tetapi hikmah daripada Maulid Nabi yang akan kita dapatkan apa? Yang pertama, Bapak Ibu, kita mengetahui silsilah Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah, omaknya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Talib, istrinya Khadijah, anaknya Fatimah. Tahu kita saudara. Betul Pak? Ini yang pertama. Tetapi yang lebih penting daripada itu lagi, apa ama-ama yang hadir pada malam hari itu, yang lebih penting daripada itu lagi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul Pak? Ini kata Allah nih Bu. Bu. Iko kata Allah Bu. Iko Al-Quran Bu. Dalam Al-Quran, dalam kitab tafsir dijelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu, dalam jiwa Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu. Ini yang pertama. Dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kita semua, termasuk bagi ambo yang hadir pada malam hari itu. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Kalau kita ditanya, bapak, ibu, oma, ayah, ambo yang hadir pada malam hari itu, dia rahmat Allah Bu. Bu, lain dia rahmat Allah. Dia sama rahmat Allah. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rahmat Allah di sekeliling kita. Kita butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan orang yang percaya dengan hari akhir. Percaya dengan hari akhir. Wa zakarallaha katsira, dan banyak-banyak mengingat Allah, bukan mengingat dunia. 24 jam kita sibuk di ladang, 24 jam Pak Wali kita sibuk di kantor, 24 jam kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita, dengan urusan anak cucu kita. Sampai-sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Halo. Hai. Ini apa pula
pulang lagi kau bu. Macam ni pulang lagi kau bu ya. Nak ada seorang ya. Baru belum sampai 1 jam dah. Oh ayu nak ada pak pengurus dia. Ayu nak ada pak wali dia so ada ayu. Ayu pak ya. Nanti disiapkan nanti. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu yang Allah sampaikan juga dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Itu. Jadi jangan sampai kita sibuk terus dengan urusan keraja kita, dunia kita, kantor kita, ladang kita, sampai-sampai kita lupa Pak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata pengurus atau takmir masoji istiqomah kau buya. Tapi kita masih sibuk dengan urusan dunia kita. Sehingga perayaan, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan hari-hari besar Islam yang kita laksanakan di masoji kita itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Ini peringatan yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ambo? Ama ambo, Nabi Muhammad belum lahir lagi dia meninggal oyanya. Ya Bu, belum lahir lagi ke dunia lah meninggal oyanya Pak. Nabi Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji beliau. Belum lagi lahir di dunia udah meninggal ayahnya. Itu Pak Wali, Nabi Muhammad. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan waktu terus, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun 570 Masehi, bukan Hijriah. Betul kan Pak? Karena kalau hijrah dihitung waktu Nabi hijrah. Jadi kalau kini tadi Pak Buya menyampaikan 1446. Berarti kalau dihitung ditambah lagi Buya. Nah, jadi tidak 1446 kalau dihitung dari Nabi lahir. Karena tahun hijrah itu ketika Nabi hijrah. Selanjutnya orang tua kami yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lahir bertepatan dengan tahun gajah.
Lalu Nabi disusuilah oleh Halimah. Lalu selesai sudah disusui oleh Halimah, bukan ibu Nabi, Pak. Ibu susu namanya, Pak. Ya, Pak, ya. Lalu ketika itu Nabi dipulangkan lagi. Sampai pada usia 6 tahun meninggallah omaknya, Pak. Bu, Pak, meninggallah omaknya Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan. Nabi Muhammad SAW lahir, ayahnya meninggal sebelum lahir. Umur 6 tahun, omaknya meninggal. Lalu dirawat dan dijagalah oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dijaga, dirawat Nabi sampai umur 8 tahun meninggal kakeknya. Ibu, ya Pak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek kita kok bersyukur, Pak. Masih ada oya gitu. Masih bisa nampak gitu sama oya gitu. Sama emak gitu. Tapi jarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijagalah Nabi, dirawat Nabi oleh mamanya Abu Thalib. Bapak Ibu, ketika itu perjalanan waktu tahun silih berganti, sampailah Nabi bertemu dengan Khadijah. Sampailah bertemu dengan Khadijah. Pada usia 25 tahun, Khadijah pada usia 40 tahun. Dan Khadijahlah wanita yang pertama masuk Islam. Dan Khadijah juga lah yang mensupport dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana kita bisa kenal, kita bisa tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal, maka tumbuhlah cinta. Betul, Bu? Kalau sudah cinta, maka datanglah sayang. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Betul, Bu? Makanya hadir kita pada malam hari ini, siap makan bersama tadi, sama-sama kita dengar tadi ayat Al-Quran, dan kita dengarkanlah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya biar kita tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah kenal, insya Allah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tumbuh. Ya, Pak? Kalau kita sudah kenal dengan Nabi, maka kecintaan kita akan tumbuh. Dan yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana kita bisa tahu apa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin penting yang harus kita dapatkan. Inilah poin penting yang harus kita bawakan pulang nantinya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali apa, Pak? Kecuali memberi rahmat bagi seluruh alam. Wah, ini nih, Pak. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain dan tidak bukan memberi rahmat di seluruh alam. Nabi, Pak, dia penyayang,
dia pemaaf, dia tidak pernah marah, dan hal itu terbukti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah sudut kota Madinah ada pengemis Yahudi yang buta, Pak. Ikut Pak Buya. Ada pengemis Yahudi yang buta duduk di pasau, dokek pasau Madinah. Pengemis Yahudi yang buta itu, Pak, inyo kunci ke Nabi, inyo bongi ke Nabi, inyo nak suka ke Nabi tu, inyo cemeeng Nabi tu. Nak usah ikut Muhammad tu lagi? Nak usah ikut dakwah Muhammad tu lagi? Nak usah dia mau ceramah Muhammad tu lagi? Kata pengemis Yahudi yang buta, Pak. Pada suatu hari, apa ambo yang hadir pada malam hari itu, datang Nabi menemui pengemis Yahudi yang buta itu tadi. Yang namanya pengemis yang buta, dia tidak nampak siapa yang datang. Yang datang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang membenci, Pak. Orang yang tidak suka dakwahnya. Tidak usah dong, mau ceramahnya lain. Tidak usah dong, mau ceritanya lain. Itu kata pengemis Yahudi yang buta kau tadi, Bu. Tapi Nabi Muhammad sabar, tenang, ambil roti, Pak. Kasih makan. Nih, disuap makan, Pak. Sebelum disuap kau, Pak, sebelum dikasih diaginya makan, pengemis kau tadi dikunyah-kunyah dulu, Pak. Dia lombik roti tadi, Pak. Dikunyah-kunyah dulu. Top. Kasih minum. Besok pagi begitu lagi. Datang Nabi lagi, dikasih lagi makan, Pak. Apa kata pengemis Yahudi yang buta kau, Pak? Sahabatku, kalau dek bahasa awak, sahabat ndak usah dong mau sobik Muhammad tu mah, ndak usah dong mau cerita Muhammad tu, ndak usah dong mau khutbah Muhammad tu. Nyo nak tontu kalau di mukanya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bohong? Tak bohongnya, Pak. Apa Nabi sakit hati? Tak sakit hatinya dah. Cuba kita, Buya. Cuba kita manusia aku, Buya. Kalau disobek uang, Buya. Kalau uang sakit hati kayak gitu, Buya. Tiba bongi gitu, Pak Wali. Siapa sakit hati dia nak, Pak Wali? Kalau kita manusia itu. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan waktu setiap pagi Nabi Tauri memberinya makan. Memberi makan dengan kasih sayang rahmat seluruh alam. Pada suatu hari meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi itu, Pak. Lah meninggal 2 hari, 3 hari, 4 hari, pengemis Yahudi yang butuh nak ada yang lagi makan, Pak. Nak ada yang lagi makan itu. Jadi tibalah Abu Bakar As-Siddiq ke rumah istri Nabi, Aisyah. Assalamualaikum, Aisyah. Iya, siapa? Iko Abu Bakar ayahmu. Ayo ayahmu. Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Nabi menemui Aisyah. Bertanya inyo ke Aisyah, Pak. Wahai Aisyah, apa amalan Nabi yang belum pernah dilakukan? Sembayang sudah sampai bongkak kaki Nabi, betul? Berzikir sudah. Apa lagi? Lalu disobek ke Aisyah tadi. Pak, ya, yang belum pernah ayah lakukan adalah memberi makan pengemis Yahudi yang buta di sudut pasar Madinah itu. Toko Haji Abu Bakar, itu kan pengemis yang menyobek Nabi, yang boncikan Nabi Muhammad. Kok begitu elok sifat Nabi Muhammad? Kok begitu baik Nabi Muhammad? Uang yang boncikannya dia ajunya makan. Lalu karena ikut Nabi Muhammad, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang mengganti memberi makan pengemis Yahudi yang buta tadi. Tibalah Abu Bakar. Engkaukah itu sahabatku? Iyo Bapak. Ambolah orang biasa yang apa makan. Dibukalah roti, Bu.
Disuaplah makan pengemis Yahudi yang buta tadi. Dia pergi makan. Wah, pertama lo mak ngunyah. Ngunyah pak. Habis itu bercerita lagi pengemis Yahudi yang buta tadi di muka Abu Bakar. Sahabatku, jangan dongeng lagi Muhammad tu mah, jangan ikut lagi dakwah Muhammad tu mah. Sakit hati Abu Bakar, bohongnya Abu Bakar. Padahal Muhammad sudah meninggal dunia. Bohongnya Abu Bakar. Iko gaib kok. Lajole yang memberinya makan setiap pagi Nabi Muhammad. Tiba ambil makan. Inya sobi-sobinya bonci sama Nabi Muhammad. Bohongnya Abu Bakar Pak Buya. Hal itu terbukti ketika Abu Bakar bongi. Waktunya menyuap makan pengemis tadi. Nyogi ke gikonya mulut buang. Bu, nyogi ke giko mulut tu buang. Sampailah masuk, sampai sakitlah mulut pengemis Yahudi yang butuh tadi pak. Habis itu apa kata pengemis tadi? Sudah, engkau jangan kasih aku makan lagi, karena engkau adalah bukan orang yang biasa memberiku makan. Tokoji Abu Bakar pak. Kok tentu pengemis kok pak? Kok tentunya? Lalu ditanya sama Abu Bakar, Bapak, emang biasa yang orang ngasih bapak makan tuh macam mana pak? Inya uangnya lembut, lemah lembut. Inya orangnya penyabar, hendak pembohongi, hendak pesakit hati. Kok disobek sama pengemis Yahudi yang buta tadi? Lalu menangis Abu Bakar ibu bapak. Pak, yang bapak sobek tadi betul, tapi nyolah meninggal dunia pak. Hah? Bila dia meninggal? Nya meninggallah 2-3 hari yang lalu pak. Pantaslah ambo 2-3 hari yang lalu nak ada yang memberi dan makan. Sobek pengemis Yahudi yang butuh bapak. Bapak, yo. Emang bapak tak tahu siapa yang mengaji bapak makan tu? Ditanya Abu Bakar. Ndak tahu yang bodoh siapa yang mengaji yang makan tu? Dijawab Abu Bakar Pak Wali, yang bagi bapak makan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toko jin pengemis yang buta pak, menangis sejadi-jadinya pak, sampai dia menyobek. Sahabatku, begitu mulianya hatimu, jiwamu, sama aku yang benci denganmu saja, yang tak suka sama engkau saja, masih engkau begitu baik begitu Pak Wali. Nabi, menangislah pengemis Yahudi yang buta ini Bapak Ibu. Menangis sejadi-jadinya, kesal mereka. Sampai kata pengemis ini tadi, saudaraku saja, tetanggaku saja, tak pernah mengasihi aku makan seperti ini. Ini orang yang aku benci, orang yang aku tak suka, orang yang aku sakit hati. Begitu baik sama aku begitu, Pak. Pak Buya, tadi Pak Buya sampaikan harus ada yang kita dapatkan Pak Buya. Makanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari itu, bagaimana kita kesadanya yang hadir pada malam hari itu dapat meniru akhlak kesabaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tanya, Pak, Bapak umat Nabi mana? Dia umat Nabi Muhammad dan Bapak lain beriman, Pak. Dia beriman kok. Betul, Pak. Kalau orang bertanya sama kita, tetapi padahal bagaimana kalau seandainya kita mengaku beriman kepada Allah, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala waktu solat kita solat Pak Imam. Betul Pak Imam? Waktu solat kita solat, tinggalkan semua aktivitas kita, solat kita di masjid kita ini. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, tiru sifat Nabi Muhammad. Kalau sifat Nabi Muhammad penyabar, jadilah kita orang penyabar. Kalau Nabi Muhammad pemaaf, jadilah kita orang pemaaf. Kalau Nabi Muhammad rajin solat sampai bengkak kakinya, jadilah kita orang yang rajin solat.
Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di apa demikian, apa amal-amal yang hadir pada malam hari itu, kita akan sadar ketika kita sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Buya, ada pengumuman di masjid Istiqomah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Diam sodo. Siapa meninggal? Ibu ya, siapa meninggal tu? Pak Wali, kalau dah macam kita kan tengah berkojo kita Pak Wali, siapa meninggal tu? Diam. Mendongo Pak Wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Apa kita yang ikut? Inna lillahi, lah meninggal. Apa engkau tu dah? Ya kan? Betul Bu ya? Dah meninggal, dah baru kita sadar. Dah meninggal apa tu dah? Kalau apa tu rajin ke masjid, oh iya jamaah kita tu kata Bu ya. Tentu awak copek awak jenguknya. Tapi kalau jarang ke masjid dan tak pernah sama sekali ke masjid, jadi tak tentu gitu. Ya Pak, itulah peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari sikap dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang Yahudi saja, Nabi Muhammad begitu pemaaf, Nabi Muhammad begitu penyabar. Apakah lagi kita sesama Islam? Ya Pak ya. Apakah lagi kita sesama Islam? Masa kita sama kita pula tidak bisa saling memaafkan? Masa kita sama kita tidak saling bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Masa kita sama kita harus saling membenci? Coba. Dengan orang Yahudi saja Nabi Muhammad pemaaf hatinya, Pak. Penyabar, tak pernah bohonginya, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Walau tara izil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya besok kita melihat orang yang sudah mati itu Bapak Ibu meminta kepada Allah, ya Allah tolong hamba ya Allah, hidupkan hamba sebentar saja ya Allah, sekejap saja ya Allah. Begitu Bu ya. Dah mati besok kita Bu ya, lah masuk dalam kubur, masuk dalam liang lahat, baru minta kepada Allah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna. Ya Allah, hamba dah melihat dengan mata hamba ya Allah. Dah mati besok Pak. Ya Bu, dah mati besok kita, baru kita minta sama Allah. Rabbana absarna. Ya Allah, hamba dah melihat dengan mata hamba ya Allah di dunia itu ya Allah. Wa sami'na. Hamba dah mendengar ya Allah ustaz, buya, imam, khatib berceramah ya Allah. Wa sami'na, hamba dah mendengar ya Allah. Dah mati baru sobat sama Allah. Ya Pak, dah mati besok itu baru sama Allah. Ya Allah, hamba dah mendengar ya Allah. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, tolong bantu hamba ya Allah. Bu, tolong bantu hamba ya Allah. Hidupkan hamba sebentar saja ya Allah. Sekejap saja ya Allah. Sebentar saja jadilah ya Allah. Lalu ditanya sama Allah, Bu, Pak, mau hidup berapa tahun? 10 tahun cukup. Nggak usah 10 tahun lagi ya Allah. Terus 1 tahun cukup. Lama pun 1 tahun tu ya Allah. Dah mati besok.
Lama buat satu tahun ya Allah. Berapa? 10 jam. Nggak usah 10 jam lagi ya Allah. Buya. 1 jam. Nggak usah 1 jam lagi ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Untuk beramal soleh. Dah mati besok kita, sudah di dalam kubur besok kita, baru kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat amal soleh. Farji'na na'mal solihan inna mungkinun. Sungguh ya Allah, aku termasuk orang yang yakin ya Allah. Itu Pak. Dah mati besok kita Pak, baru kita yakin sama Allah. Bu, Oma Ambo, halo. Sudah meninggal besok kita, sudah mati besok kita, baru kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita hidup, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang tua kami, Nenek Mama, alim ulama cerdik pandai yang hadir pada malam hari ini, semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan pada malam hari ini, bagaimana kita kenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana kita tahu dengan Nabi Muhammad, tahu dengan silsilah keluarganya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Sepakat Pak? Bu, sepakat Bu? Kita jadikan dalam kehidupan kita sehari-hari Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Kalau Nabi orangnya penyabar, jadilah kita orang penyabar. Kalau Nabi orangnya pemaaf, jadilah kita orang pemaaf. Kalau Nabi orangnya baik hati, jadilah kita baik hati. Kalau Nabi rajin solat, jadilah kita orang yang rajin solat. Kalau Nabi rajin sedekah, jadilah kita orang yang rajin sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang sangat singkat pada malam hari ini dan terbatas pada malam hari ini, insya Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Ya Pak, semoga tausiah singkat kita pada malam hari ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat apa kita panjang lebar, tapi selesai daripada ini kita tidak sabar. Ya Pak, panjang lebar tapi kita tidak sabar. Nanti selesai daripada ini bongi lagi kita Pak. Singkat, padat, tepat. Bagaimana peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan pada malam hari ini? Kita tahu dengan Nabi, kita cinta dengan Nabi, kita sayang dengan Nabi, kita ikuti perintah Nabi SAW, dan kita dapat menjadikan setiap hari-hari kita ini mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Bu? Beli tomat di pasar 4. Bu, beli tomat di mana Bu? Di Simpang 4. Betul Bu? Beli tomat di Simpang 4. Tomat dibeli, apa Pak? Tomat dibeli, beli tomat di Simpang 4. Tomat dibeli oleh Pak Ahmad. Biar acara kita pada malam hari ini mendapat berkat, mari sama-sama kita bersalawat. Salamullah, salamullah ala Rasulillah. Semuanya Bu. Salatullah, salamullah
ala yasin habibillah. Ya Bu, semoga apa? Semoga acara kita pada malam hari ini mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Barangkali Pak Wali cukup sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena masih ada beberapa agenda lagi. Lebih kurang ambo mohon maaf ya Pak ya, kalau seandainya ada tadi tersalah tersilap, ya, ambo mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, dapatlah kita menumpang mandi Pak Wali. Semoga kita berdoa umur kita panjang supaya tahun depan kita bisa bertemu lagi. Maksud bertemu lagi itu Pak Wali bukan sama saya, nanti Bapak Ibu acara lagi, jumpa lagi itu saya tempat lain nanti lagi. Ya Bu ya. Selanjutnya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ambo yang salah, tolong jangan dimasuk ke dalam hati Bu ya. Sepakat Bu ya? Kalau ada jarum yang patah Pak, jangan diletak dekat kain. Kalau ada kata-kata ambo yang salah, tolong jangan kasih tahu sama yang lain. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu, nenek mama, alim ulama semuanya saya mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salah dari saya sendiri, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.